You say that I'm psychotic, but then you like it like that. Mengutip data yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, penjualan mobil di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2023 naik 10,5% dari periode bulan sebelumnya 80.426 unit menjadi 88.876 unit, atau secara jumlah penjualan naik sebanyak 8.450 unit, di mana penjualan terbesar tetap dipegang oleh pabrikan asal Jepang, Toyota yang diikuti oleh Daihatsu dan Honda. Halo hai Sobat YouTube dimanapun berada, tak terasa bulan Agustus sudah memasuki pertengahan bulan. Itu artinya sudah saatnya Mas Jowo memberikan info tentang daftar mobil terlaris di Indonesia khususnya untuk periode bulan Agustus tahun 2023 ini. Seperti kita ketahui bersama, pameran GAIKINDO Indonesia International Auto Show atau GIAS yang dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 20 bulan Agustus kemarin di Tangerang, ada sebuah mobil SUV dari pabrikan Mitsubishi yang baru saja diluncurkan berhasil meraup penjualan tertinggi, yaitu Mitsubishi X-Force yang mendapatkan SPK atau Surat Pemesanan Kendaraan sebanyak 1.100 unit. Dan apakah SUV baru dari Mitsubishi ini mampu masuk dalam daftar mobil terlaris di Indonesia sama seperti Toyota Yaris Cross ketika awal diluncurkan kemarin? Berikut video daftar 20 mobil terlaris di Indonesia periode bulan Agustus tahun 2023. Oke. Nomor 20. Di peringkat ke-20 daftar mobil terlaris di Indonesia bulan Agustus tahun 2023 berhasil dicapai oleh Daihatsu Xenia. Meskipun di bulan Juli kemarin jumlah Daihatsu Xenia yang terjual sebanyak 1.242 unit tidak membuatnya masuk dalam daftar 20 mobil terlaris di Indonesia dan hanya menempatkannya di peringkat ke-24 daftar mobil terlaris di Indonesia. Berbeda dengan bulan Agustus ini, meskipun penjualannya sedikit menurun, jumlah Daihatsu Xenia yang dibeli konsumen di Indonesia selama bulan Agustus berhasil menempatkannya di peringkat ke-20 daftar mobil terlaris di Indonesia dengan total penjualan sebanyak 1.224 unit. Nomor 11. Naik ke urutan 19 berhasil dicapai oleh Mitsubishi Xpander Cross. Xpander Cross nampaknya ingin dipisah dengan Xpander varian MPV-nya. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesan lebih banyak varian untuk mobil dari Mitsubishi sama seperti yang dilakukan Suzuki R3 dan Suzuki Axle-7 saat ini. Atau mungkin seperti dulu dari pabrikan Honda ada Mobilio dan BRV, Toyota ada Avanza dan Veloz, dan selama bulan Agustus tahun 2023 ini jumlah Mitsubishi Xpander khusus varian Cross terjual sebanyak 1.238 unit. Nomor 12. Selanjutnya di peringkat ke-18 datang dari pabrikan Toyota dengan mobilnya, Toyota Veloz. Toyota Veloz yang saat ini diproduksi oleh Toyota Motor Manufacturing Indonesia di Karawang, banyak disukai konsumen di Indonesia karena bentuknya yang masih fresh dan tidak lagi mirip dengan Avanza, dan selama bulan Agustus ini jumlah Toyota Veloz yang mengaspal di jalanan Indonesia sebanyak 1.266 unit. Nomor 17. Masih dari pabrikan Toyota, hanya saja di peringkat ke-17 ini ada mobil terlaris di Asia Tenggara hasil produksi Toyota Motor Thailand, yaitu ada Toyota Hilux.
Toyota Hilux yang didatangkan secara langsung dari Thailand secara utuh atau CBU, adalah mobil terlaris di wilayah Asia Tenggara. Jika Sobat YouTube ada yang ingin tahu daftar mobil terlaris di Asia Tenggara tahun 2022, kalian bisa lihat videonya di channel ini. Dan selama bulan Agustus tahun 2023 ini, jumlah Toyota Hilux yang laris dibeli konsumen di Indonesia sebanyak 1.311 unit. Nomor 16. Di peringkat ke-16 ini juga masih dari pabrikan Toyota. Ups. Maksudnya bermerek Toyota, yaitu ada Toyota Agya. City Car Mungil yang merupakan hasil kerjasama dari Toyota dan Daihatsu di Indonesia ini menjadi salah satu jenis mobil yang saat ini banyak berkeliaran di jalanan Indonesia bersama kembarannya Daihatsu Ayla. Untuk periode bulan Agustus tahun 2023 ini, jumlah Toyota Agya yang menambah kepadatan jalanan di Indonesia sebanyak 1.526 unit. Nomor 15. Selanjutnya ada MPV andalan dari pabrikan Mitsubishi Motor, yaitu ada Mitsubishi Expander. Jika tadi di peringkat ke-19 ada varian crossover-nya dengan jumlah penjualan sebanyak 1.238 unit, dan di peringkat ke-15 ini ada MPV basicnya dengan raihan penjualan sebanyak 1.603 unit, dan jika ditotal untuk semua varian Mitsubishi Expander sebanyak 2.841 unit. Nomor 14. Naik ke urutan 14 datang dari pabrikan Suzuki lewat mobilnya, Suzuki XL7. Meskipun basicnya berasal dari Suzuki R3, namun Suzuki XL7 yang didandani ulang sehingga menjadi MPV crossover terlihat lebih laris dibandingkan R3, dan bahkan semenjak melakukan facelift dengan menghadirkan pilihan mesin hybrid, Suzuki XL7 ini hampir selalu masuk dalam daftar 20 mobil terlaris di Indonesia setiap bulannya, dan selama bulan Agustus tahun 2023 ini jumlah Suzuki XL7 yang mengaspal di jalanan Indonesia sebanyak 1.643 unit. Nomor 13. Satu tingkat ke urutan 13 berhasil dicapai oleh Toyota Yaris Cross. Semenjak diluncurkan pada pertengahan Mei tahun 2023 ini, secara berturut-turut selama 3 bulan Toyota Yaris Cross mampu bertengger di daftar 20 mobil terlaris di Indonesia. Di bulan Agustus ini jumlah Toyota Yaris Cross yang ikut memadati jalanan di Indonesia sebanyak 1.719 unit. Nomor 12. Di atas Toyota Yaris Cross, di peringkat ke-12 masih ada mobil dengan merek Toyota, yaitu ada Toyota Raize. Kehadiran Toyota Raize bersama kembarannya Daihatsu Rocky di Indonesia pada tahun 2021 lalu nampaknya menjadi penanda awal eranya mobil kecil dengan turbo. Meskipun hanya dibekali mesin 1000 cc 3 silinder, namun dengan kehadiran pilihan turbo membuat mobil SUV compact ini langsung bisa memikat hati masyarakat Indonesia. Dan selama Agustus tahun 2023 jumlah Toyota Raize yang terjual sebanyak 1.728 unit. Nomor 11. Melengkapi peringkat 20 hingga 11 daftar mobil terlaris di Indonesia bulan Agustus tahun 2023 ini berhasil dicapai oleh Daihatsu Ayla.
City car mungil yang menjadi kembaran Toyota Agya ini di luar dugaan semenjak melakukan facelift penjualannya menjadi lebih baik dibandingkan merek Toyotanya. Seperti yang terjadi di bulan ini, Toyota Agya yang tadi berada di urutan 16 dengan raihan penjualan 1.526 unit, harus mengakui keunggulan Daihatsu Ayla di bulan ini dengan total penjualan sebanyak 1.790 unit. Dan, inilah peringkat 20 hingga 11 daftar mobil terlaris di Indonesia periode bulan Agustus tahun 2023 ini. Tidak ada nama Toyota Fortuner yang di bulan kemarin terjual sebanyak 1.907 unit dan menempatkannya di peringkat 13. Lalu apakah di bulan ini Fortuner naik ke peringkat 10 besar atau justru tidak masuk dalam daftar 20 mobil terlaris bulan ini? Kita lanjutkan videonya. Tapi, sebelum Mas Jowo melanjutkan peringkat 10 besar daftar mobil terlaris bulan Agustus tahun 2023 ini, jika mungkin masih ada sobat YouTube yang baru pertama mampir di channel ini, mohon luangkan waktu sejenak untuk menggerakkan jempolnya untuk menekan tombol subscribe, supaya Mas Jowo semakin semangat untuk update video seperti ini setiap bulannya. Terima kasih. Nomor 10. Di posisi 10 besar daftar 20 mobil terlaris di Indonesia bulan Agustus ini berhasil dicapai oleh Honda WR-V. Satu lagi jenis mobil yang ketika baru di launching langsung bisa masuk daftar mobil terlaris di Indonesia selain Toyota Yaris Cross adalah Honda WR-V. Dan bahkan hampir tiap bulan juga selalu masuk sebagai salah satu mobil terlaris di Indonesia, sebagai varian SUV murah dari pabrikan Honda. Selama bulan Agustus tahun 2023 ini, jumlah Honda WR-V yang mengaspal di jalanan Indonesia sebanyak 1.805 unit. Nomor 9. Naik ke peringkat 9 ada sebuah mobil kategori import dan jarang masuk sebagai salah satu mobil terlaris di Indonesia asal pabrikan Mitsubishi, yaitu ada Mitsubishi Triton. Mitsubishi Triton yang menjadi pesaing dari Toyota Hilux, di bulan Agustus tahun 2023 ini melesat jauh meninggalkan pesaingnya dengan raihan penjualan sebanyak 2.022 unit. Nomor 10. Naik ke urutan 8 berhasil dicapai oleh Daihatsu Terios. Daihatsu Terios yang sampai saat ini masih mempertahankan penggerak roda belakang atau RWD menjadikannya sangat spesial. Bagaimana tidak, saat ini jenis mobil penumpang di Indonesia yang masih memakai penggerak roda belakang jumlahnya sudah tidak banyak lagi. Salah satunya adalah Daihatsu Terios yang di bulan Agustus tahun 2023 ini terjual sebanyak 2.022 unit. Nomor 7. Di atas Daihatsu Terios di peringkat ke-7 datang dari pabrikan Honda lewat mobilnya, Honda HR-V. Meskipun PT Honda Prospect Motor sudah meluncurkan versi murah dari HR-V yaitu adiknya Honda WR-V yang tadi berada di peringkat 10, nyatanya penjualan SUV ini masih sangat moncer. Tercatat selama bulan Agustus tahun 2023 ini jumlah Honda HR-V yang laris terjual sebanyak 2.012 unit. Nomor 6. Selanjutnya di peringkat ke-6 berhasil dicapai oleh Toyota Rush. Sama seperti Daihatsu Terios,
Toyota Rush yang juga masih mempertahankan penggerak roda belakang membuat kedua mobil ini banyak dicari penggemar RWD yang banyak dibilang memiliki kemampuan menanjak lebih kuat dibandingkan mobil dengan penggerak roda depan atau FWD. Dan meskipun tidak ikut mengalami facelift seperti kembarannya Daihatsu Terios pada bulan Juni lalu, jumlah Toyota Rush yang terjual di bulan Agustus ini masih lebih baik dengan total penjualan sebanyak 3.060 unit. Nomor 5. Masuk ke posisi 5 besar daftar mobil terlaris bulan Agustus tahun 2023 ini berhasil dicapai oleh Toyota Calya. Banyak yang menganggap bahwa Toyota Calya yang merupakan kembaran dari Daihatsu Sigra ini merupakan hasil produksi dari PT Astra Daihatsu Motor. Karena kedua mobil ini memang memiliki banyak kemiripan, mobil termurah yang diproduksi oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang masuk sebagai mobil LCGC ini selama bulan Agustus tahun 2023 laris terjual sebanyak 3.508 unit. Nomor 4. Naik ke peringkat 4 ada Honda Brio. Entah apa yang terjadi, semenjak melakukan facelift pada bulan Mei lalu, Honda Brio penjualannya sedikit menurun. Apakah karena hadirnya Honda WRV atau karena desainnya yang mulai kurang disukai konsumen karena tidak banyak perubahan, atau justru pembelian mobil dengan merek lainnya yang meningkat? Namun begitu, selama bulan Agustus tahun 2023 ini jumlah Honda Brio yang memadati jalanan di Indonesia sebanyak 5.946 unit. Nomor 3. Naik ke peringkat 3 besar berhasil dicapai oleh Toyota Avanza. Ternyata tidak hanya Brio yang mengalami penurunan klasemen. Jika biasanya Avanza dan Brio yang selalu bersaing menjadi mobil terlaris di Indonesia, namun 2 bulan terakhir ini peta persaingan sudah berubah. Dan kira-kira mobil apa yang mampu menggeser dominasi Brio dan Avanza di Indonesia? Kamu nanya, bertanya-tanya. Dan meskipun hanya menempati urutan keempat daftar mobil terlaris di Indonesia bulan Agustus tahun 2023 ini, ternyata jumlah penjualan Avanza ini justru lebih banyak dibandingkan periode bulan Juli lalu. Dan selama bulan Agustus ini jumlah Avanza yang menemani keluarga Indonesia sebanyak 6.283 unit. Nomor 2. Di posisi runner-up daftar mobil terlaris di Indonesia periode bulan Agustus tahun 2023 ini ada Daihatsu Sigra. Mobil yang banyak dipakai sebagai armada ojek online ini hampir tiap bulan selalu masuk dalam posisi 3 besar daftar mobil terlaris di Indonesia, dengan harga yang dibanderol mulai dari 130 jutaan hingga 180 jutaan, membuat mobil ini menjadi pilihan yang tepat jika dibandingkan membeli mobil bekas. Dan selama bulan Agustus tahun 2023 ini jumlah Daihatsu Sigra yang mengaspal di jalanan Indonesia sebanyak 6.628 unit. Nomor 3. Dan, inilah jawara mobil terlaris di Indonesia periode bulan Agustus tahun 2023 berhasil dicapai oleh, masih seperti bulan kemarin. Yaitu ada Toyota Kijang Innova. Mobil yang dibanderol dengan harga di atas 400 juta ini selama 2 bulan berturut-turut menjadi mobil terlaris di Indonesia. Jika di bulan Juli kemarin terjual sebanyak 5.760 unit, di bulan Agustus ini jumlah penjualannya naik sebesar 30% dengan total jumlah Innova yang mengaspal di jalanan sebanyak 7.463 unit.
Nah, itulah daftar mobil terlaris di Indonesia periode bulan Agustus tahun 2023 ini. Kalian bisa lihat sendiri daftarnya yang Mas Jowo kutip datanya dari Gaikindo, di mana kenaikan penjualan dari periode bulan sebelumnya terjadi pada peringkat 4 hingga 1. Dengan kata lain keempat mobil ini penjualannya sangat mendominasi mobil baru di Indonesia. Jika Sobat YouTube ada saran maupun kritik, jangan sungkan untuk menulis di kolom komentar, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Mas Jowo. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.